Halo semuanya, layar ponsel menyala, saya menekan tombol kirim untuk satu lagi surel penolakan, yang bahasanya sopan namun terasa sedingin es. Surel itu kini terbaring, bersama 27 surel lainnya, berderet rapi bagaikan batu nisan yang mengukir akhir dari perjalanan karier saya. Tidak, bukan akhir. Tepatnya, diakhiri secara paksa. Nama saya Lina Wijaya, 28 tahun. Lulusan S2 Fakultas Hukum dari salah satu Universitas Ivy League di Amerika, pemegang lisensi advokat dari negara bagian New York. Setelah pulang ke tanah air, saya bekerja selama 3 tahun di salah satu firma hukum papan atas di Jakarta, menangani sederet kasus merger dan akuisisi. Lintas batas negara itu adalah bagian yang paling mentereng di CV saya. Namun realitasnya adalah, saya sudah menganggur selama 4 bulan 9 hari. Saldo di rekening bank saya, sebentar lagi akan anjlok di bawah 7 digit alias stuck, sampai 1 juta rupiah. Uang sewa kamar kos untuk bulan ini belum ada titik terangnya, dan saya secara diam-diam telah diboikot oleh seluruh industri hukum. Karena satu alasan pasti, mantan bos saya, Bapak Jajono, partner senior di firma hukum sebelumnya, menginginkan agar saya sedikit lebih fleksibel dalam sebuah kasus yang melibatkan aset luar negeri, dan meminta saya bekerja sama dengan klien untuk melakukan beberapa manuver di area abu-abu. Saya menolaknya. Tidak hanya menolak, dalam rapat internal saya bahkan mengutip jurisprudensi dan pasal-pasal kode etik profesi. 3 hari kemudian, saya dirumahkan dengan alasan restrukturisasi perusahaan. Itu belum selesai. Tak lama kemudian, beredar rumor di kalangan praktisi hukum bahwa saya tidak kompeten, sulit diajak kerjasama, dan hanya bermodal teori-teori tak realistis yang saya pelajari di luar negeri. CV yang saya sebar bagaikan batu yang dilempar ke lautan. Sesekali ada 1 atau 2 panggilan wawancara, tetapi pihak pewawancara selalu bertanya, dengan tatapan penuh arti mengenai alasan sebenarnya saya keluar dari firma hukum Adiaksa, dan setelah itu tidak pernah ada kelanjutannya. Saya paham. Pak Jajono sudah malang melintang di industri ini selama lebih dari 20 tahun, jaringannya mengakar kuat. Untuk mematikan karier saya, ia bahkan tidak perlu turun tangan langsung. Cukup menunjukkan sedikit ketidaksukaan, dan itu sudah lebih dari cukup. Inilah realitas, jauh lebih dingin dan tak bisa dibantah dibandingkan pasal-pasal dalam undang-undang. Di atas meja menumpuk 3 mangkuk Indomie instan yang sudah kosong. Di dalam kamar kos ini, menguar aroma bumbu penyedap murahan yang enggan pergi. Di luar jendela, terhampar pemandangan malam kota Jakarta yang selalu sibuk, kelap-kelip, lampu gedung dan arus kendaraan yang padat, namun tak satu pun cahayanya mampu menerangi kamar sewaan saya yang hanya berukuran 30 meter persegi ini. Kehilangan rutinitas hidup dengan cepat menggerogoti semangat seseorang. Saya merasa seperti sebuah perabot tua yang dilupakan di sudut gudang, yang warnanya perlahan mudar dan tertutup debu. Tidak bisa terus begini. Sewa kamar harus dibayar, perut harus diisi, dan cicilan pinjaman pendidikan harus dilunasi. Gengsi? Harga diri sama sekali tak bernilai di hadapan tuntutan bertahan hidup. Mouse di tangan saya bergulir tanpa arah di situs pencarian kerja. Judul-judul, lowongan seperti dibutuhkan segera. Penasihat hukum internal gaji tinggi atau dicari. Pengacara M.A. membuat mata saya perih. Saya tahu pintu itu sudah tertutup untuk saya. Setidaknya, untuk saat ini, jari saya terus menggulir ke bawah. Halaman beralih ke lowongan-lowongan staf dasar, administrasi, staf data entry, customer service. Lalu, tatapan saya terhenti. Kediaman Suryajaya membutuhkan segera 1 orang asisten rumah tangga, ART, menginap. Syarat: wanita, usia di bawah 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kebiasaan buruk, diutamakan yang memiliki pengalaman pelayanan, rumah tangga kelas atas. Gaji dan fasilitas sangat memuaskan, detail akan dibicarakan saat wawancara. Kediaman Suryajaya. Di kota ini, bahkan di seluruh negeri, nama yang bisa disebut keluarga Suryajaya, tanpa menimbulkan kerancuan, hanyalah satu, Bapak Arya Suryajaya. Sang pemegang kendali Suryajaya Group yang namanya selalu bertengger di jajaran 3 besar orang terkaya di Indonesia. Sosok yang sangat jauh dari dunia saya, bahkan dari dunia saya yang sebelumnya sekalipun. Asisten rumah tangga. Saya menatap ketiga kata itu, tenggorokan saya terasa tercekat. Membersihkan rumah orang, mencuci pakaian, memasak. Opsi ini tidak pernah ada dalam rencana hidup saya. Tapi kenyataannya, keterampilan tingkat tinggi saya tak ada yang mau melirik, sementara pekerjaan rendahan ini, setidaknya bisa memberikan saya tempat tinggal dan penghasilan. Bisa membuat saya bernapas sejenak dan tidak berujung menggelandang di jalanan. Pergolakan batin itu hanya berlangsung beberapa menit.
saya menutup semua halaman lowongan kerja mentereng itu, menarik napas dalam-dalam, dan mulai merombak ulang CV saya demi lowongan yang sangat sederhana ini. Tentu saja, saya tidak bisa menggunakan CV yang dipenuhi pengalaman di Fakultas Hukum Ivy League dan firma hukum papan atas. Saya menghapus nama firma hukum lama saya, menghapus pengalaman proyek merger lintas batas, menghapus lisensi advokat New York. Saya hanya menyisakan informasi pribadi dasar. Di kolom pendidikan, saya menuliskannya secara samar. Pernah menempuh pendidikan di luar negeri. Di kolom pengalaman kerja, saya mengarang sebuah riwayat sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil yang tak dikenal. Terakhir, di kolom tujuan pekerjaan, dengan sungguh-sungguh namun diiringi sedikit tawa getir pada diri sendiri, saya mengetik, asisten rumah tangga, menginap. Saat menekan tombol kirim, jari saya sedikit bergetar. Bukan karena gugup, melainkan karena perasaan absurd yang seolah merobek jiwa. Seolah-olah dengan menekan tombol kirim itu, saya telah menyegel sementara sosok Lina Wijaya yang dulu berdebat sengit di simulasi persidangan dan beradu argumen di meja perundingan. Tak disangka, balasan datang sangat cepat. Keesokan sorenya, saya menerima telepon. Suara seorang wanita yang tenang dan sulit ditebak usianya, memperkenalkan diri sebagai kepala pelayan kediaman Suryajaya, Ibu Rini. Beliau menanyakan dengan singkat usia, asal daerah, kondisi kesehatan, serta apakah saya bersedia menginap dan bekerja dengan jam yang fleksibel. Saya menjawab satu persatu, berusaha membuat nada bicara saya terdengar patuh dan penurut. Beliau sama sekali tidak menanyakan detail soal pendidikan di luar negeri saya. Tampaknya, deretan kata itu di matanya tak ada bedanya dengan bisa menggunakan ponsel pintar. Besok pagi jam 10, bawa KTP dan surat keterangan sehat, datang ke alamat ini untuk wawancara. Ibu Rini menyebutkan sebuah alamat di kawasan elit Menteng yang terkenal dengan keamanan super ketat dan tingkat privasi yang sangat tinggi. Setelah itu, ia langsung menutup telepon. Pada hari wawancara, saya mengenakan pakaian paling sederhana dan tidak mencolok, kemeja katun warna krem dan celana panjang hitam. Rambut saya ikat, kuda di bawah. Wajah hanya saya poles dengan pelembab dasar, berusaha tampil sebersih dan sejujur mungkin. Berdiri di depan gerbang besi berukir hitam yang butuh verifikasi ganda untuk dibuka, saya merasa seperti sebutir debu yang tersesat di dunia lain. Setelah pihak keamanan memverifikasi identitas saya melalui interkom, pintu kecil di samping terbuka tanpa suara. Seorang wanita berusia sekitar 50-an, mengenakan seragam abu-abu gelap dengan potongan rapi, dan rambut yang disisir tanpa sehelai pun yang berantakan, sudah menunggu di sana. Sudah pasti, ini Ibu Rini. Pandangannya yang tenang menyapu seluruh tubuh saya, bagaikan sedang menilai kondisi sebuah barang, lalu ia sedikit mengangguk. Mbak Lina, silakan ikut saya. Rumah itu besarnya di luar naskah imajinasi saya. Bukan kemewahan gemerlap ala orang kaya baru, melainkan kemewahan yang mengendap, tenang, namun memberikan tekanan yang nyata. Aula dengan plafon tinggi, cahaya dari jendela kaca raksasa, jatuh di atas lantai marmer yang mengkilap hingga bisa memantulkan bayangan. Perabotannya terbuat dari kayu jati berwarna gelap yang bersahaja dipadu kulit, berkualitas tinggi. Di dinding tergantung beberapa lukisan abstrak yang tidak saya kenali pelukisnya, tapi terasa sangat mahal. Udara dipenuhi aroma dingin, perpaduan kayu mahal, kulit dan bunga segar. Suasananya begitu sunyi hingga saya bisa mendengar suara langkah kaki saya sendiri. Lokasi wawancara berada di sebuah ruang tamu kecil. Ibu Rini duduk di seberang saya, sebuah formulir terbuka di depannya. Pertanyaannya memang sangat apakah bisa menyetrika kemeja sutra? Tahu tidak cairan pembersih apa yang harus digunakan untuk material perabot yang berbeda? Lebih mahir memasak masakan, Indonesia atau Barat? Punya pengalaman merawat hewan peliharaan? Bagaimana pendapat tentang jam kerja yang tidak beraturan? Saya menjawab dengan hati-hati sesuai dengan persiapan saya. Bisa menyetrika, tahu sedikit, masakan rumahan bisa semua, suka hewan kecil, bisa beradaptasi, dengan jam kerja fleksibel. Saya sengaja membuat nada bicara saya sedikit canggung namun cukup jelas. Sambil mencatat, Ibu Rini sesekali menatap saya. Sorot matanya tajam, seolah sedang menilai apakah saya berbohong. Ketika sampai pada baris pendidikan di luar negeri, ia hanya bertanya formalitas. Di negara mana? Amerika, jawab saya singkat, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ia memberi tanda centang di formulirnya. Tidak mengejar tanya soal kampus atau jurusan, seakan itu hanyalah keterampilan yang sama tidak pentingnya dengan bisa menyalakan microwave. Aturan di sini cukup banyak. Bapak Arya tidak suka diganggu, terutama saat beliau sedang bekerja. Area aktivitasmu terutama di area servis lantai 1, area kamar tamu lantai 2, dan kamarmu sendiri.
Tanpa izin, jangan pernah masuk ke area kamar utama dan ruang kerja di lantai 3. Paham? Paham? Saya mengangguk. Bapak Arya sangat sibuk, sering keluar kota atau luar negeri. Saat di rumah, pun lebih sering berada di ruang kerjanya. Istri dan anak perempuannya menetap di luar negeri dan jarang pulang. Orang di rumah ini biasanya tidak banyak, tapi syarat utamanya harus selalu rapi, tenang, dan efisien. Ibu Rini menutup formulirnya. Masa percobaan 1 bulan. Gaji awal 12.000, sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Kalau kerjanya bagus, setelah diangkat jadi pegawai, tetap akan ada penyesuaian. Ada pertanyaan, 12 juta rupiah. Angka itu jauh di atas ekspektasi saya, nyaris setara dengan gaji awal pekerja kantoran di Sudirman, ditambah fasilitas tinggal dan makan. Bagi saya saat ini, itu adalah penyelamat hidup. Tidak ada, saya menggeleng. Bagus, Ibu Rini berdiri, kamarmu ada di sayap kamar pegawai di belakang. Kamar mandi dalam, ada jendela. Bisa pindah hari ini? Kamu butuh waktu mengenali lingkungan. Besok mulai kerja resmi. Bisa? Saya ikut berdiri. Ibu Rini memanggil seorang pelayan muda dan menyuruhnya mengantar saya ke kamar untuk beres-beres. Saat melangkah keluar dari ruang tamu itu, dari sudut mata, saya seperti melihat Ibu Rini mengangkat CV saya yang sangat menyedihkan. Itu, matanya berhenti sejenak di baris pendidikan di luar negeri, alisnya bergerak sedikit nyaris tak terlihat namun pada akhirnya ia tidak mengatakan apa-apa dan memasukkan CV itu ke dalam laci. Kamar saya lebih bagus dari yang saya bayangkan. Bersih, rapi, ukurannya sekitar 10 meter persegi. Kasur, lemari, meja tulis, kursi, semuanya lengkap. Ada jendela kecil yang menghadap ke sudut tanaman hijau di halaman belakang. Ini saja sudah membuat saya merasa lebih aman daripada kamar kos sewaan saya, setidaknya untuk sementara saya tidak perlu khawatir diusir. Barang bawaan saya tidak banyak, jadi saya cepat selesai beres-beres. Sore harinya, saya mengikuti pelayan muda yang bernama Sari untuk mengenali lingkungan. Dapur utamanya sebesar restoran mewah, dilengkapi berbagai peralatan, masak pintar yang pernah maupun belum pernah saya lihat. Di ruang cuci terdapat mesin pengering tingkat profesional dan peralatan setrika uap. Di ruang alat, kebersihan, botol-botol disusun rapi dengan label berbahasa asing. Saya mengingatnya dalam diam, berusaha agar terlihat seperti art yang cepat belajar. Makan malam dilakukan bersama Ibu Rini, Sari, serta 2 pekerja pria yang mengurus taman dan perbaikan di sebuah ruang makan kecil yang bersebelahan. Dengan dapur, ada 4 lauk dan 1 sup, rasanya sangat enak, tapi suasananya begitu sunyi hingga terasa menekan. Semua orang hanya menunduk makan dan jarang mengobrol. Saya mengikuti gaya mereka, makan dalam diam. Malam harinya, saya berbaring di ranjang yang asing, mendengarkan suara-suara, sangat pelan nyaris tak terdengar di dalam rumah raksasa ini, dan hati saya terasa kosong. Dulu, pasal-pasal kontrak yang saya pelajari seringkali melibatkan dana ratusan miliar. Di seberang meja perundingan, duduk para eksekutif dari perusahaan multinasional. Sekarang, yang harus saya pelajari adalah bagaimana menyetrika ke meja Pak Arya tanpa meninggalkan 1 lipatan pun, dan bagaimana mengelap pajangan antik yang mungkin harganya setara dengan gaji saya setahun tanpa meninggalkan sidik jari. Jurangnya seperti palung laut yang tak berdasar. Namun, saya harus menutup mata dan melompatinya. Bertahan hidup dulu. Tepat saat itu, samar-samar terdengar suara mesin mobil mendekat dari kejauhan dan berhenti di halaman depan. Disusul suara pintu terbuka, derap langkah kaki yang mantap, dan suara Ibu Rini yang direndahkan, memberi salam dengan hormat. Bapak sudah pulang. Arya Suryajaya telah pulang. Pemilik sesungguhnya dari rumah besar ini. Saya menahan napas, berbaring dalam kegelapan, tak berani bergerak. Dari lantai, atas samar-samar terdengar suara langkah kaki, lalu suara pintu ruang kerja, dibuka dan ditutup. Malam masih panjang, dan karier saya sebagai asisten rumah tangga akan resmi dimulai besok saat matahari terbit. Pukul 5:30 pagi, jam biologis membangunkan saya tepat waktu. Bukan bangun dengan sendirinya, tapi karena pikiran saya dipenuhi kekhawatiran, sehingga tidur tidak nyenyak. Plafon yang asing, ranjang yang asing, dan suara kicau burung dari luar jendela. Area hijau di sini terlalu bagus, bahkan kicauan burungnya lebih nyaring dari yang ada di tengah kota. Saya bangun dan mandi tanpa menimbulkan suara, mengganti pakaian dengan seragam katun lembut berwarna biru tua yang dibagikan Ibu Rini kemarin. Wanita di cermin itu tampil tanpa riasan, rambut disisir rapi dan diikat kencang ke belakang, benar-benar tampak seperti seorang art. Saya menarik napas dalam-dalam menghadap cermin, memaksakan senyum yang patuh dan agak canggung. Bagus, Lina Wijaya. Sekarang kamu adalah seorang art. Pukul 6 tepat saya sudah muncul di dapur.
Ibu Rini sudah tiba, sedang mengecek daftar bahan makanan di kulkas. Ia melihat saya dan mengangguk, sebagai tanda sapaan, lalu menyodorkan selembar jadwal cetak yang penuh dengan tulisan. Ini jadwal standar Bapak dan pengaturan tugas saat beliau ada di rumah. Tugas utamamu adalah membantu Sari, bertanggung jawab atas kebersihan harian seluruh kamar tamu lantai 2, lorong, dan area luar ruang kerja di lantai 3. Bagian dalam ruang kerja, kecuali diminta khusus oleh Bapak, atau saat beliau dipastikan tidak ada, jangan pernah masuk. Di dalam ada tim khusus yang datang berkala untuk deep cleaning. Paham? Paham. Saya mengambil jadwal itu dan memindainya dengan cepat. Dari pagi buta hingga larut malam, setiap pekerjaan dirinci hingga ke menitnya, bahkan mencakup ujung alat vacuum cleaner tipe apa yang harus dipakai untuk menyedot debu di area berbeda. Bapak semalam tidur larut, jadwal sarapannya hari ini diundur jadi jam 8:30. Kamu ikut Sari dulu untuk belajar prosedur pembersihan lantai 2 dan peralatannya. Setelah memberi instruksi, Ibu Rini berbalik mengurus hal lain. Sari adalah gadis yang tidak banyak bicara namun gerakannya cekatan. Usianya sekitar 2 atau 3 tahun lebih muda dari saya. Ia memperkenalkan setiap barang di troli pembersih lantai 2, mulai dari lap microfiber untuk perabotan, berbahan beda, takaran campuran cairan pembersih, hingga cara mengecek kelancaran rel gorden, dan apakah daun tanaman hias perlu dilap. Detailnya begitu banyak hingga membuat saya berdecak kagum. Ini bahkan lebih rumit daripada saat saya menghafal pasal-pasal untuk ujian lisensi advokat dulu. Tapi saya belajar dengan cepat, ingatan dan kemampuan merangkum logika adalah kekuatan saya. Tak lama, saya sudah mengingat sebagian besar proses dan poin-poin pentingnya. Sekitar jam 8, saya mulai membersihkan debu dan mengepel lantai di lorong lantai 2 sendirian. Gerakan harus ringan dan cepat, tidak boleh berisik. Saat saya mengelap hingga ke depan 2 daun pintu kayu jati tebal ruang kerja, secara refleks tangan saya terhenti sejenak. Pintu itu tertutup rapat, di dalamnya hening tanpa suara. Pak Arya pasti masih istirahat. Sarapan pagi dilakukan Pak Arya sendirian di ruang kaca berlimpah sinar matahari yang menghadap ke kolam. Saya dan Sari bersiap dari kejauhan, berdiri di pintu lorong yang terhubung ke dapur, menunggu untuk membereskan meja. Saya hanya bisa melihat punggung tegap dalam balutan baju santai abu-abu muda, duduk di depan meja yang bermandikan cahaya pagi. Ia membaca sesuatu di tablet dengan tenang, sementara segelas kopi hitam berada di samping tangannya. Ia makan sangat sedikit dan sangat tenang. Sepanjang proses, ia hanya mengangguk kecil pada koki yang mengantar makanan. Jarak dan tekanan tak kasat mata itu, meski dari jauh, bisa terasa dengan sangat jelas. Setelah sarapan, Pak Arya langsung pergi ke ruang kerjanya. 2 pintu kayu itu tertutup di belakangnya, seolah memutus total aksesnya dengan dunia luar. Pekerjaan saya berlanjut sesuai jadwal. Mengelap pegangan tangga, mengganti bunga segar di kamar tamu, memeriksa perlengkapan kamar mandi. Menguras tenaga, fisik memang tidak mudah, tapi dibandingkan dengan tekanan mental saat dulu, memeras otak meneliti kasus rumit dan menghadapi klien yang menyebalkan, ini justru semacam pelepas penat. Hanya saja, dalam pelepasan ini, selalu terselip perasaan absurd dan sedikit rasa tidak terima yang sulit dihilangkan. Sore harinya, saya ditugaskan menyetrika sekumpulan kemeja yang baru diangkat kemarin. Kemeja-kemeja Pak Arya mayoritas adalah jahitan custom berbahan katun, tenun padat atau sutra asli, yang membutuhkan teknik penyetrikaan tingkat tinggi. Sari mencontohkan suhu uap, arah setrika, hingga cara merapikan garis, kerah dan lengan. Saya menirunya, menggerakkan alat dengan hati-hati. Saat uap hangat mengepul dan setrika meluncur di atas kain lembut, melicinkan kerutan-kerutan halus itu satu persatu, saya justru merasakan semacam kedamaian zen yang aneh. Setidaknya di sini hasilnya langsung terlihat. Tidak seperti dokumen hukum yang seringkali harus melalui peperangan panjang sebelum melihat hasil akhirnya yang buram. Tepat saat saya menyetrika kemeja keempat, Ibu Rini masuk. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Mbak Lina, tinggalkan dulu pekerjaanmu. Karpet di area luar ruang kerja lantai 3 perlu segera dibersihkan. Sari sedang sibuk yang lain. Kamu bawa vacuum cleaner ke atas, bersihkan bagian yang dekat pintu ruang kerja. Ingat, gerakannya harus pelan. Jangan sampai mengenai pintu. Hati saya berdesir. Saya segera mengiyakan, meletakkan setrika uap, pergi ke ruang penyimpanan alat, dan mendorong vacuum cleaner khusus yang nyaris tanpa suara itu naik lift khusus pelayan ke lantai 3. Lantai 3 bahkan lebih sepi dari lantai 2, dan pencahayaannya lebih remang. Lorong panjang itu dilapisi karpet tebal, langkah kaki terasa teredam sempurna. Ruang kerja Pak Arya ada di ujung lorong.
Pintu ganda itu kini tertutup rapat, namun dari celah di bawah pintu memancar garis cahaya terang. Saya menahan napas dan mulai membersihkan karpet di dekat pintu. Vacuum cleaner itu hampir tidak bersuara, hanya ada desisan angin yang pelan. Saat saya sedang fokus dengan pekerjaan saya, samar-samar terdengar suara orang berbicara dari dalam ruang kerja. Awalnya adalah suara Pak Arya, rendah dan datar, isinya tidak terdengar jelas. Namun tak lama kemudian, suara lain ikut menimpali. Bicaranya cepat, dengan nada, cemas dan ketakutan yang kentara. Pak, kami benar-benar sudah mengecek ulang 3 kali, versi final dari pihak lawan, konsultan dan pengacara mereka, bersama dengan klausul inti target, kesepakatan kita, memang sudah seperti ini, lampiran kerahasiaan dan klausul, yurisdiksi juga sudah disesuaikan dengan instruksi bottom line dari Bapak. Ini, suara pria yang tidak saya kenal, sepertinya masih muda. Bottom line, suara Pak Arya tiba-tiba naik 1 oktav, layaknya lapisan es yang retak dan memancarkan hawa dingin. Lalu saya tanya padamu, di lampiran 4, tentang perluasan definisi keadaan kahar, force majeure, yang memasukkan segala interpretasi tidak jelas atas kebijakan lokal. Apa ini juga batas bawah? Kebijakan tambang di negara Amerika Selatan itu terkenal kabur dan sering berubah-ubah. Klausul ini sama saja dengan memberikan mereka pedang pusaka untuk merobek perjanjian kapan saja. Dan soal penyelesaian sengketa di lampiran 7. Disepakati arbitrase di negara ketiga yang ditunjuk pihak lawan, hukum yang berlaku malah merujuk secara ambigu pada kebiasaan komersial internasional, bukannya kodifikasi hukum atau konvensi yang jelas. Seberapa besar celah area abu-abu di sini? Apa tim hukum? Kalian sudah mengevaluasinya? Tekanan di dalam ruang kerja seolah menembus panel pintu. Jari-jari saya yang menggenggam gagang vacuum sedikit mengerat, dan tanpa sadar saya menahan napas. Meski hanya mendengar sepotong, kata-kata kunci itu, target kesepakatan, lampiran, kerahasiaan, yurisdiksi, perluasan definisi keadaan kahar, pilihan arbitrase, ketidakjelasan hukum yang berlaku bagaikan jarum-jarum yang secara presisi menusuk area yang tengah tertidur di dalam otak saya. Ini adalah jebakan klasik yang sangat sering disisipkan dalam kontrak investasi internasional bernilai tinggi. Pria muda itu tampaknya terintimidasi oleh aura Pak Arya. Suaranya mengecil, penuh nada membela diri. Maaf Pak, klausul di lampiran 4 itu pihak pengacara, lawan yang bersikeras. Negosiator mereka bilang ini sudah standar industri. Dan, mereka juga menjamin dengan apa? Investasi 1,5 miliar dolar AS, dan kamu bicara soal jaminan dari pengacara lawan? Suara Pak Arya menekan amarah. Perusahaan memelihara seluruh tim hukum kalian, ditambah menyewa firma hukum eksternal. Papan atas, 3 malam begadang hanya untuk menyerahkan draft final yang penuh lubang begini. Besok pagi kita harus tanda tangan via konferensi video, dan sekarang kamu baru memberitahu saya bagaimana cara menutupi celah ini? 1,5 miliar dolar AS. Jantung saya berdegup kencang. Nilai ini lebih besar dari semua kasus yang pernah saya tangani. Ruang kerja kembali hening sejenak, hanya terdengar suara napas yang berat. Kemudian, suara pria parubaya yang lebih tenang namun terdengar sangat kelelahan menggema. Pak Arya, kalau sekarang kita menegosiasikan ulang klausul itu, waktunya tidak akan sempat. Pihak lawan bersikap keras karena mereka tahu betapa mendesaknya kebutuhan kita atas sumber tambang itu. Saat ini, risikonya terutama terletak pada tahap eksekusi. Mungkin kita bisa tanda tangan dulu, dan nanti dalam proses operasional perlahan-lahan. Perlahan-lahan apa? Perlahan-lahan menunggu mereka menemukan celah, mendepak, kita keluar, lalu menggunakan kontrak penuh lubang ini untuk menuntut balik kita atas tuduhan wan prestasi, dan menelan aset agunan kita, potong Pak Arya, suaranya sedingin baja yang baru ditempa. Pak Wira, Anda adalah direktur hukum di grup ini. Kata-kata seperti itu tidak pantas keluar dari mulut Anda. Direktur Wira seketika terdiam. Saya berdiri di luar pintu. Karpet sudah disedot hingga bersih tak bernoda, namun untuk sesaat saya lupa untuk pergi. Insting profesional saya membuat otak saya secara otomatis menganalisis potongan informasi yang baru saya dengar. Kesepakatan investasi tambang Amerika Selatan, klausul force majeure yang kabur, pengaturan arbitrase yang merugikan. Ini tidak terdengar seperti perjanjian kerjasama yang setara, melainkan lebih menyerupai jebakan yang dirancang secara apik, menunggu sang mangsa untuk melangkah masuk. Pengacara pihak lawan pasti sangat ahli dan sangat paham akan titik lemah Surya Jaya Group yang sedang putus asa mencari sumber tambang baru demi menstabilkan rantai pasok. Tapi saya ini cuma ART. Saya bahkan tidak seharusnya berdiri di sini mendengarkan ini semua. Tepat pada saat itu, suara Ibu Rini terdengar sangat pelan di belakang saya. Mbak Lina, sudah selesai membersihkan? Tehnya sudah siap, Bapak minta diantarkan ke dalam. Saya terlonjak kaget.
Saat menoleh dengan cepat, saya melihat Ibu Rini berdiri, beberapa langkah di belakang, memegang sebuah nampan kayu eboni berisi seteko, teh, dan 2 cangkir porselen halus. Wajahnya tenang, tapi tatapannya yang tajam, menyapu saya, jelas menyadari bahwa saya baru saja menguping. Sudah selesai, bisik saya cepat-cepat. Saya mematikan mesin, mendorongnya ke pinggir. Ibu Rini melangkah maju dan menyerahkan nampan itu pada saya. Antarkan ke dalam. Taruh di ruang kosong sebelah kiri meja kerja. Jangan bicara apa-apa, setelah diletakkan langsung keluar. Dengan nekat saya mengambil nampan yang cukup berat itu, jemari saya menyentuh badan teko yang hangat. Saya menenangkan diri, lalu mengangkat tangan dan mengetuk pintu ruang kerja dengan pelan. Dari dalam, suara Pak Arya yang menahan amarah terdengar, "Masuk." Saya mendorong pintu. Ruang kerja itu lebih besar dari yang saya bayangkan. Seluruh dinding dipenuhi rak buku dari lantai hingga plafon, dijejali berbagai macam buku dan kotak dokumen. Sebuah meja kerja kayu mahoni raksasa menghadap ke pintu. Pak Arya duduk di baliknya, wajahnya kaku, tangannya mencengkeram, sebatang pena hingga buku jarinya memutih karena tekanan. Di depan meja berdiri 2 pria berjas, satu lebih muda, berwajah pucat dan berkeringat dingin. Satu lagi lebih tua, berkacamata, pastilah Direktur Wira, alisnya berkerut dalam dengan ekspresi berat. Di atas meja berserakan dokumen, terutama di bagian tengah meja. Beberapa bundel, draft kontrak berantakan sehabis dibalik-balik dengan kasar. Salah satu halaman, lampiran penuh coretan pena merah yang mencolok. Saya menundukkan kepala, mengarahkan pandangan ke bawah, berusaha meminimalkan eksistensi saya. Sesuai instruksi Ibu Rini, saya berjalan ke sisi kiri meja kerja, ke area yang masih kosong. Dengan sangat hati-hati saya menurunkan nampan. Cangkir porselen bersentuhan dengan nampan, menghasilkan bunyi ting yang sangat halus. Tepat saat saya meletakkan teko dan bersiap berbalik untuk pergi, pandangan saya, tanpa sengaja menyapu lampiran kontrak yang dicoret merah itu. Halaman yang terbuka itu kebetulan menampilkan daftar lampiran untuk suatu klausul tertentu. Serangkaian nomor urut klausul dalam format huruf yang familiar, beserta singkatan nama tempat, bagaikan petir yang menyambar benak saya. Singkatan tempat itu, struktur klausul itu, nyaris sama persis dengan sebuah kasus arbitrase investasi tambang lintas batas yang tidak dipublikasikan, yang pernah saya tangani di firma hukum saya 3 tahun lalu. Kasus itu berakhir dengan kekalahan telak dari pihak klien, murni karena beberapa jebakan klausul yang saling terhubung, link clause yang tersembunyi sangat dalam, dan salah satu jebakan intinya disamarkan dalam klausul definisi lampiran 4 dan prosedural lampiran 7. Langkah saya terhenti. Jantung saya berdebar gila-gilaan di dalam dada. Pak Arya sepertinya tidak menyadari bahwa saya berhenti. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada kontrak itu. Ia melambaikan tangan dengan lelah dan dingin pada kedua bawahannya yang tertunduk lesu. "Kalian keluar dulu. Pikirkan lagi apakah ada cara untuk menyelamatkan ini, sekecil apapun perubahannya. Besok sebelum signing, saya harus melihat solusinya." Direktur Wira dan pengacara muda itu tampak lega seolah mendapat pengampunan. Mereka bergegas membungkuk dan berjalan cepat ke arah luar, menimbulkan embusan angin saat melewati saya. Saya seharusnya pergi, sekarang juga. Tapi mata saya seolah tersedot magnet, terkunci rapat pada beberapa baris, kalimat di lampiran kontrak itu. Otak saya menjerit, "Pergi. Ini bukan urusanmu. Kamu sekarang cuma ART." Tapi, ada sesuatu yang lebih dalam. Insting profesional saya bercampur dengan terasa muak melihat tipu daya yang sebentar lagi akan berhasil, dan, mungkin, sejumput keinginan yang bahkan saya sendiri enggan mengakuinya untuk membuktikan bahwa saya bukan pecundang. Semua itu mendidih hebat di dalam diri saya. Pak Arya sudah kembali menundukkan kepalanya, memijat kening, tak melirik saya. Sedikit pun, hanya berkata dengan nada jengkel, "Kalau tehnya sudah ditaruh, silakan keluar." Tepat saat tubuh saya sudah kaku berputar dan ujung jari saya sudah menyentuh gagang pintu yang dingin, saya mendengar suara saya sendiri yang kering, yang sama sekali tidak terdengar seperti suara saya sehari-hari, menggema di dalam ruang kerja yang amat sunyi itu. "Bapak Arya." Definisi force majeure di lampiran 4 kontrak itu, dan pasal 9. Ayat 3 peraturan arbitrase di lampiran 7. Apakah memiliki efek keterikatan, ganda, linked effect? Begitu kalimat itu terlontar, keheningan mematikan turun di ruang kerja itu. Tangan Pak Arya yang sedang memijat kening terhenti di udara. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang mata tajamnya yang dalam menatap lurus. Untuk pertama kalinya, dengan tatapan terkejut, tak percaya, dan penuh selidik, ia menatap saya seorang wanita asing berseragam art yang sedang bersiap untuk mundur keluar. Detik saat pertanyaan itu terlontar, saya langsung menyesalinya. Suara itu terasa sangat janggal di ruangan yang terlampau hening.
bahkan diiringi getaran, kering yang tidak saya sadari. Waktu seakan melambat tanpa batas, membeku. Saya bisa mendengar dengan jelas detak jantung saya yang tiba-tiba berpacu, memukul-mukul gendang telinga. Saya juga bisa merasakan tatapan Pak Arya yang menajam seperti elang, menyapu wajah saya inci demi inci bagai lampu sorot. Sungguhan, tangan yang tadi memijat pelipisnya masih menggantung di udara, tubuhnya sedikit condong ke depan. Dari seberang meja kayu yang lebar itu, ia meneliti saya dalam diam. Tatapannya bukan berisi kemarahan atau hinaan seperti yang saya duga, melainkan sebuah selidik yang sangat dingin, dipenuhi keingintahuan yang tak percaya. Di dalam ruang kerja itu hanya tersisa suara embusan halus dari AC sentral, dan detak jantung saya yang kian bergemuruh. Pengacara muda yang sudah membuka pintu dan kakinya setengah melangkah keluar, sontak menoleh. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan ekspresi apa ART ini gila. Direktur Wira juga menghentikan langkahnya, membetulkan letak kacamatanya, matanya bergantian menatap bimbang antara saya dan Pak Arya. Saya seakan terpaku di lantai, tangan saya masih setengah memegang gagang pintu, yang dingin. Maju tak bisa, mundur pun tak bisa. Otak saya kosong, hanya menyisakan bayangan nomor urut klausul yang menyilaukan dan singkatan daerah, yang tak asing dari lampiran tadi, yang masih membakar retina saya. Akhirnya, Pak Arya buka suara. Nadanya lebih rendah dan lebih tenang, dibandingkan saat ia memarahi bawahannya tadi, namun membawa tekanan laksana, badai yang hendak datang. Tadi kamu bilang apa? Tenggorokan saya tercekat. Tanpa sadar saya menghindari kontak mata langsung, dengannya, pandangan saya kembali jatuh pada kontrak yang terbuka itu, seolah, dari situlah saya mendapat keberanian untuk bicara. Kepalang basah. Tidak ada jalan kembali. Saya memaksa diri untuk tenang, menelan ludah, dan berusaha agar suara saya terdengar rata, kendati ujung jari saya masih bergetar tak terkendali. Saya bilang. Saya mengangkat tangan, menunjuk ke halaman lampiran yang penuh coretan merah itu. Perluasan definisi force majeure di lampiran 4, yang memasukkan interpretasi tidak jelas atas kebijakan lokal, itu risikonya sangat tinggi di wilayah Amerika Selatan yang sistem hukumnya masih disempurnakan dan hak interpretasi kebijakannya ambigu. Saya berhenti sejenak, melihat alis Pak Arya bergerak sedikit. Ia tidak menyela, matanya justru semakin dalam. Saya menarik napas dan melanjutkannya. Yang lebih krusial adalah, klausul itu memiliki keterikatan yang tersembunyi, dengan pasal 9 ayat 3 aturan arbitrase di lampiran 7. Pasal 9 ayat 3 biasanya mengatur kewenangan tindakan sementara dari Majelis Arbitrase dan Standar penerimaan alat bukti. Tapi dalam kontrak ini, pasalnya telah diubah secara halus. Mereka menambahkan bahwa dalam sengketa force majeure, Majelis Arbitrase harus memprioritaskan untuk merujuk pada jurisprudensi interpretasi, administrasi lokal. Artinya, jika kelak pihak lawan berdalih menggunakan interpretasi kebijakan, kabur di lampiran 4 sebagai force majeure, Majelis Arbitrase kemungkinan besar akan digiring oleh klausul kontrak tersebut untuk menerima interpretasi lokal, yang menguntungkan mereka yang belum tentu adil dan pada akhirnya menjatuhkan putusan yang merugikan pihak Anda. Saya mengatakannya dalam satu tarikan napas. Ruang kerja kembali senyap bagai kuburan. Direktur Wira sudah berbalik sepenuhnya. Rona wajahnya berubah-ubah. Ia berjalan cepat kembali ke depan meja, tak peduli lagi pada etiket kesopanan, langsung menyambar draft kontrak itu, membaliknya ke lampiran 7, menemukan pasal 9 ayat 3. Jarinya menunjuk baris teks bahasa Inggris yang kecil itu, bibirnya bergerak, tanpa suara, dan wajahnya berangsur pucat. Pengacara muda itu ikut mencondongkan badan, matanya terbelalak. Pak Arya tetap menatap saya. Sorot menyelidiki dan sedingin es di matanya, perlahan bercampur dengan ketajaman yang sangat dalam bisa dibilang, kekaguman, sekaligus keterkejutan. Dari mana kamu tahu ini? Tanyanya. Suaranya tidak keras, tapi setiap katanya menghantam batin. Jurisprudensi interpretasi administrasi lokal, detail. Semacam ini tidak bisa dilihat hanya dengan membolak-balik kontrak. Lagi pula, kenapa kamu familiar dengan karakteristik kebijakan di wilayah tertentu Amerika Selatan? Saya tahu pertanyaan ini cepat atau lambat akan datang. Penjelasan saya barusan sudah jauh melampaui batas pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Art. Saya menunduk, melihat seragam katun biru tua yang saya kenakan. Dada saya sesak, bak tertindih batu. Saya, dulu waktu kuliah di luar negeri, saya pernah ikut duduk di kelas hukum bisnis internasional. Saya memilih jawaban yang paling kabur dan paling sulit dibuktikan kebohongannya seketika itu juga. Suara saya makin pelan, dan saya juga pernah baca beberapa studi kasus. Studi kasus? Pak Arya mengulanginya dengan nada yang sulit ditebak. Studi, kasus macam apa yang membahas jebakan keterikatan klausul spesifik dan seasing? Ini?
Saya mengatupkan bibir tak menjawab. Haruskah saya beritahu dia bahwa 3 tahun lalu sayalah yang secara langsung menangani kasusnya? Namun akhirnya, dipaksa menerima penyelesaian yang merugikan karena kompromi internal klien, dan disuruh menandatangani perjanjian kerahasiaan, NDA, yang ketat, gaya pengacara, lawan di kasus itu dan manuver tersembunyi di balik kontrak ini, betapa miripnya. Deretan nomor registrasi arbitrase yang terukir di otak saya itu, nyaris saja terlontar. Direktur Wira tiba-tiba mengangkat kepala, mata di balik kacamatanya menatap saya tajam, nadanya mendesak, Mbak Lina, kan? Risiko keterikatan ganda, yang Mbak sebutkan tadi, apa ada rujukan konkretnya, atau jurisprudensi yang serupa? Sikapnya telah berubah dari keraguan menjadi semacam keputusasaan mencari validasi. Jelas, ia tertohok di titik fatal oleh analisis profesional yang tiba-tiba keluar dari mulut seorang art. Pak Arya juga mencondongkan badan ke depan, menyilangkan tangan di atas meja, menatap setajam silet. Jawab pertanyaannya, tekanan seberat gunung merangsek turun. Saya tahu, kalau saya tidak bisa memberikan dasar argumen yang meyakinkan, ucapan saya tadi tidak hanya akan dianggap omong kosong orang gila, tetapi juga bisa membuat saya dipecat detik. Ini juga bahkan terjerat masalah karena dituduh menguping rahasia dagang. Kuku saya menancap dalam-dalam ke telapak tangan. Rasa sakit membuat saya mempertahankan sisa-sisa kesadaran. Saya mengangkat kepala, menantang tatapan Pak Arya, dan memutuskan untuk bertaruh. Saya menyebutkan rentang waktu yang samar dan suatu wilayah. Sekitar 3 tahun lalu, putusan akhir arbitrase sengketa investasi tambang tembaga lintas batas di perbatasan antara negara A dan negara B di Amerika Selatan. Hasil putusannya, sebagian besar dipengaruhi oleh efek keterikatan klausul serupa. Dokumen putusan arbitrase itu tidak sepenuhnya dibuka untuk publik, tetapi titik pusat sengketanya pernah disinggung dalam beberapa diskusi akademik dan buletin hukum internal. Saya tidak menyebutkan nomor kasus spesifik atau nama klien. Itu melanggar aturan kerahasiaan profesi. Tapi petunjuk yang saya berikan sudah cukup bagi para profesional untuk menarik benang merah dan melacaknya. Direktur Wira menarik napas dengan keras, langsung menoleh ke arah Pak Arya. Pak Arya, yang dia maksud, jangan-jangan kasus Pacific Resources melawan Highland Mining? Kasus itu akhirnya, Pak Arya mengangkat tangan, menghentikan ucapannya, pandangannya tetap terkunci di wajah saya. Di dalam matanya bergolak emosi yang kompleks, kecurigaan, penilaian, evaluasi, dan setitik keterkejutan yang amat langka bagaikan menemukan pendar cahaya di tengah kegelapan. Ia terdiam selama beberapa detik. Detik-detik pendek yang terasa berabad-abad lamanya bagi saya. Lalu, ia mendadak menoleh ke arah Direktur Wira, memberi perintah dengan tempo sangat cepat. Segera hubungi firma hukum partner kita di London dan Singapura. Tarik semua briefing hukum, baik publik maupun internal, serta analisis akademik terkait sengketa investasi tambang tembaga di perbatasan Amerika Selatan 3 tahun lalu. Fokus cari kasus yang mengaitkan definisi force majeure dengan klausul prosedur arbitrase. Selain itu, bedah ulang seluruh lampiran kontrak ini, terutama lampiran 4 dan 7, dan setiap klausul sekunder lain yang berpotensi memiliki keterikatan. Saya mau laporan pemetaan risiko yang paling detail, tandai semua pemicu dan efek dominonya. Lakukan sekarang, sebelum matahari terbit saya harus melihat laporan awalnya. Baik Pak. Semangat Direktur Wira bangkit kembali, seolah menemukan kompas. Ia langsung menarik pengacara muda yang masih melongo itu dan bergegas keluar dari ruang kerja. Bahkan tanpa menoleh ke arah saya lagi, ruang kerja kembali hanya menyisakan saya dan Pak Arya. Ia bersandar di kursi besarnya yang nyaman, jarinya mengetuk perlahan di atas meja yang mengkilap. Pandangannya tetap tidak lepas dari saya, tetapi hawa dingin dan amarah yang tadi menyelimutinya seakan sirna, digantikan oleh pemikiran yang jauh lebih mendalam. Mbak Lina, ia membuka mulut pelan-pelan. Di CV-mu, kamu cuma menulis pernah kuliah di luar negeri. Punggung saya seketika menegang. Jurusan apa? Tanyanya. Nadanya datar namun tak memberi ruang untuk menghindar. Beberapa. Mata kuliah ilmu sosial dan humaniora, jawab saya ambigu. Telapak tangan saya mulai berkeringat lagi. Pak Arya sepertinya tidak terkejut dengan jawaban saya yang menghindar. Ia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengganti pertanyaan. Sebelum kamu menunjukkan celah itu tadi, kamu sudah berdiri di depan pintu berapa lama? Hati saya mencelos. Saya tahu ini yang krusial. Saya baru saja meletakkan teh dan mau keluar, lalu saya dengar Bapak dan pihak legal bahas kontrak. Soal celah kontrak itu, saya tidak sengaja menguping, cuma saya mencoba menjelaskan, tapi merasa segala pembelaan saat ini terlalu lemah. Cuma apa? Pak Arya mengejar,
tatapannya menajam. Saya menarik napas panjang. Biarlah. Cuma dengar kata 1,5 miliar dolar AS, kesepakatan target agreement, tambang Amerika Selatan. Lalu lihat, klausul-klausul itu. Insting profesi saya refleks bikin saya baca sedikit kontraknya. Saya memilih sebagian kebenaran. Tata letak lampiran dan gaya. Bahasa tertentu di dalamnya mengingatkan saya pada beberapa studi kasus buruk yang pernah saya baca. Insting profesi, Pak Arya menangkap kata itu dengan presisi. Sudut bibirnya seolah terangkat sedikit, membentuk lengkungan yang nyaris tak terlihat. Namun, tidak ada senyum di sana, hanya penyelidikan murni. Pekerjaanmu sebagai staf admin sebelumnya mengharuskanmu melatih insting profesi seperti ini. Saya mati kutu. Pak Arya tidak mendesak lebih jauh. Ia berdiri, berjalan memutari meja ke arah jendela, memunggungi saya, menatap kelamnya malam kota. Sosoknya yang tinggi, memancarkan bayangan panjang di bawah sorotan lampu. Kontrak itu, ia tiba-tiba bersuara, suaranya terdengar sangat jernih di tengah keheningan. Berkaitan dengan tata letak sumber daya strategis inti grup untuk 5 tahun ke depan. 1,5 miliar dolar AS, ini bukan sekadar soal uang, tapi juga inisiatif strategis kami. Paku-paku yang ditanam pihak lawan di dalam klausul itu sangat profesional dan sangat mematikan. Ia berbalik, pandangannya kembali jatuh pada saya. Kali ini tanpa tatapan, menyelidik, melainkan dengan sesuatu yang tak terlukiskan. Tim hukum saya, ditambah pengacara top dari firma eksternal. Puluhan orang, begadang 3 hari 3 malam sampai kepala mereka mau pecah. Sementara kamu, seorang ART yang cuma masuk mengantar teh, berdiri di pintu tak sampai 1 menit, malah berhasil menunjuk risiko berantai paling mematikan yang mungkin tidak disadari oleh satupun dari mereka. Ia berjalan kembali ke mejanya, mengangkat teko yang tadi saya letakkan, menuangkan teh yang sudah agak mendingin ke cangkir, tapi tak meminumnya. Ia hanya memandangi cairan kuning keemasan yang bergoyang di dalam cangkir. Porcelain, Lina, ia memanggil nama saya dengan tepat, bukan Mbak Lina. Mulai besok, kamu tidak usah membersihkan kamar tamu lagi. Hati saya serasa jatuh ke perut. Sebelum meeting video besok pagi untuk signing, ia mengangkat kepala, pandangannya tenang tapi membawa kekuatan yang mutlak. Kamu tetap di sini. Pak, Wira dan timnya akan membawa laporan analisis ulang mereka. Saya butuh kamu. Pakai insting profesi staf admin yang kamu punya itu, dan studi kasus yang pernah kamu baca itu, untuk bantu saya cabut semua paku beracun di kontrak ini, sampai tidak bersisa. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Tentu saja, statusmu sebagai bantuan, sementara, gaji artmu tetap jalan. Tapi, secercah kilau tajam melintas di matanya. Kalau kamu benar-benar bisa membantu dan berhasil menyelamatkan kerugian perusahaan meskipun hanya sebagian, kompensasi yang sepantasnya tidak akan kurang sepeser pun. Saya berdiri mematung. Saya merasa seperti menaiki roller coaster yang kehilangan kendali. Dari dasar jurang saya tiba-tiba dilempar ke atas awan, namun kaki saya masih menapak kehampaan. Tidak perlu jadi ART lagi. Tetap di sini untuk mereview kontrak. Kompensasi, perasaan yang sangat tidak nyata membungkus saya. Saya menatap Pak Arya. Tidak, ada sedikit pun tanda-tanda bercanda di wajahnya. Yang ada hanya ketegasan dan ketenangan seorang raksasa bisnis. Saya membuka mulut, menyadari suara saya sangat serak. Saya butuh beberapa fasilitas, komputer, juga akses ke database regulasi tambang dan jurisprudensi di negara terkait. Hak akses mungkin harus dikoordinasikan dengan tim legal. Itu semua akan diurus oleh Pak Wira. Pak Arya kembali duduk di kursinya, mengambil dokumen lain, dan nadanya kembali dingin seperti biasa, seolah percakapan menegangkan tadi tak pernah terjadi. Keluarlah, malam ini istirahat, yang cukup. Besok saya butuh pikiranmu jernih. Saya keluar dari ruang kerja dengan langkah linglung, menutup pintu pelan-pelan. Lorong itu temaram dan hening. Saya menyandarkan tubuh di dinding yang dingin. Kaki saya terasa sedikit lemas. Saya mengangkat kedua tangan saya. Tangan yang kemarin masih dipakai untuk menyetrika kemeja dan mengelap debu ini. Sebentar lagi akan kembali menyentuh dokumen-dokumen hukum yang familiar sekaligus asing itu, mencari duri-duri, beracun di lautan klausul dan jurisprudensi. ART Lina sepertinya telah undur diri sejenak panggung. Dan Lina si pengacara, yang sudah lama tersegel, kini ditarik paksa kembali ke medan perang dengan cara yang tak pernah terduga. Saya tidak tahu apa yang menunggu saya besok. Apakah ini langkah menuju neraka yang lebih dalam, ataukah seberkas cahaya terang? Namun setidaknya pada detik ini, jantung profesional saya yang sudah tertidur selama berbulan-bulan dan nyaris berkarat, kembali berdetak dengan berat dan jelas di dalam dada saya. Melangkah menyusuri lorong menjauh dari ruang kerja, lampu dinding yang temaram, terasa lebih redup dari sebelumnya. Punggung saya masih bersandar di pintu yang dingin, kaki saya benar-benar terasa lemas.
Telapak tangan saya basah, entah oleh keringat atau karena uap panas dari teko teh tadi. Telinga saya berdenging. Kadang yang terngiang adalah kalimat Pak Arya. Mulai, besok kamu tetap di sini. Kadang terdengar langkah kaki terburu-buru Pak Wira yang pergi, dan kadang saya teringat analisis kering saya sendiri yang meluncur. Di luar kendali tadi, apa saya benar-benar telah melemparkan diri saya sendiri ke sana? Tidak ada jalan untuk mundur. Besok, pilihannya hanya dua. Membuktikan bahwa keterampilan profesional saya yang terbengkalai 4 bulan, dan mungkin sudah berkarat bisa, menemukan sesuatu yang berharga di dalam kontrak senilai 1,5 miliar dolar AS. Itu, atau status saya hanya akan jadi ART yang sok tahu dan lancang, membocorkan rahasia. Konsekuensinya pasti lebih dari sekadar disuruh angkat koper. Entah sejak kapan, Ibu Rini sudah muncul tanpa suara di ujung lain lorong. Ia tidak memegang nampan. Hanya dia menatap saya. Sorot matanya sama tenangnya, dengan biasa, tapi di bagian terdalamnya seakan ada tambahan penilaian dan rasa waspada yang tak terbaca. Ia tidak bertanya apapun, hanya mengangguk pelan. Mbak Lina, Bapak menginstruksikan saya untuk menyiapkan ruang kerja privat sementara untukmu. Ikut saya. Ia tidak membawa saya ke arah kamar pelayan di belakang, melainkan berjalan menuju sisi lain lantai 3, membuka sebuah pintu yang belum pernah saya masuki. Di dalamnya adalah sebuah ruangan kecil, menyerupai ruang kerja mini. Ada meja kerja, kursi, satu set komputer desktop dengan spesifikasi yang tampaknya tinggi, dan sebuah sofa tempat tidur untuk istirahat sementara. Di dekat meja, bahkan ada mesin cetak kecil dan mesin penghancur kertas. Ini biasanya dipakai asisten kalau terpaksa lembur malam di sini. Malam ini, jadikan tempat kerjamu. Jaringannya terhubung penuh. Hak akses komputer sudah disesuaikan sementara. Kamu bisa mengakses sebagian database hukum internal, perusahaan, dan beberapa platform informasi hukum berbayar eksternal. Kalau butuh dokumen fisik atau bantuan lain, telepon ekstensi 203. Akan ada orang dari tim Pak Wira yang akan merespons. Ibu Rini memberikan instruksi dengan nada datar dan cepat. Ia berhenti sejenak, melirik seragam ART biru tua yang saya pakai. Perlu disiapkan pakaian ganti. Saya menunduk menatap penampilan saya sendiri, lalu menggeleng. Tidak usah, terima kasih, Ibu Rini. Memakai pakaian ini untuk bekerja, mungkin bisa lebih mengingatkan saya pada situasi absurd dan mendesak yang tengah saya hadapi ini. Baiklah, makanan dan air minum akan diantar sesuai waktunya. Bapak berharap, sebelum fajar, beliau sudah bisa melihat hasil yang nyata. Setelah berkata, demikian, Ibu Rini mundur dan menutup pintu perlahan. Kini di dalam kamar hanya tersisa saya seorang, diiringi suara dengungan mesin PC yang beroperasi dengan sangat halus. Saya berjalan ke meja kerja dan duduk. Jari saya menyentuh meja yang dingin. Saat menyentuh mouse, sebuah perasaan menggigil yang aneh campuran antara keakraban dan rasa asing menjalar ke punggung saya. Sudah beberapa bulan, saya tidak pernah duduk serius di depan komputer untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang spesifik seperti ini. Layar menyala. Pertama-tama saya mencoba login ke beberapa database hukum eksternal yang biasa saya gunakan. Ajaibnya, hak aksesnya benar-benar sudah dibuka. Lewat jaringan intranet, saya menemukan draft elektronik kontrak yang membuat saya tak bisa tidur malam ini, juga coretan dan catatan evaluasi risiko, tahap awal yang dibagikan oleh tim Pak Wira. Menarik napas panjang, saya membuka file kontrak setebal ratusan halaman dengan lampiran yang bertumpuk-tumpuk itu. Format baku dokumen hukum berbahasa Inggris langsung menerjang pandangan saya. Deretan klausul rapat, diksi yang dipoles, teliti, kalimat penyeimbang yang seolah adil namun menyimpan pisau tersembunyi. Rasa kaku setelah beberapa bulan menganggur hanya bertahan beberapa menit. Saat mata saya sungguh-sungguh mulai membaca teks tersebut, memori otot dan insting profesional saya langsung terbangun sepenuhnya. Saya bukan lagi ART Lina. Setidaknya, untuk detik ini, saya adalah Lina Wijaya, yang dulu malang melintang di ibu kota, yang biasa membenamkan diri di tumpukan berkas pada larut malam, dan lihai menemukan celah logika lawan dalam simulasi persidangan. Target pertama saya adalah memvalidasi dan memperdalam insting saya sebelumnya, jebakan keterikatan klausul definisi force majeure dan aturan arbitrase. Saya memanggil dokumen lampiran 4 dan lampiran 7, menganalisisnya kata per kata. Di saat yang sama, saya melakukan pencarian silang di database intranet dan sumber eksternal mengenai tafsir kebijakan pertambangan di negara Amerika Selatan terkait preseden administrasi, serta jurisprudensi dan artikel akademik seputar hak diskresi majelis arbitrase. Waktu bergulir dengan cepat di tengah keheningan. Makan malam ringan berupa roti, lapis dan buah yang diantarkan hanya saya kunyah sekenanya. Mata saya nyaris tidak pernah lepas dari layar.
Semakin saya menelisik, semakin hati saya mencelos. Namun bersamaan dengan itu muncul kegembiraan setajam silet layaknya pemburu yang menemukan jejak mangsanya. Insting saya tidak salah. Paku yang ditanam di kontrak ini bukan cuma satu, semuanya layaknya rantai kunci yang presisi, saling berkait, satu ditarik, seluruh sistem akan bergerak. Sekitar pukul 11 malam, saya berhasil menyusun draft laporan poin risiko tahap pertama yang saya kirim melalui intranet ke tim Pak Wira dengan tembusan CC ke Pak Arya. Ini wewenang khusus yang diberikan Ibu Rini. Saya menandai 3 klausul, paling berisiko tinggi dan sangat tersembunyi, di luar jebakan ganda yang saya temukan sebelumnya. 1. Jebakan sumber data pada mekanisme penyesuaian harga formula penyesuaian. Harga target agreement ini bergantung pada indeks kadar biji yang dirilis lembaga internasional pihak ketiga. Namun klausul penunjukan lembaga tersebut menggunakan bahasa kabur atau sumber data pengganti yang diakuinya. Masalahnya, satu-satunya lembaga pengganti yang diakui oleh lembaga tersebut di kawasan Amerika Selatan memiliki hubungan gelap jangka panjang dengan pihak lawan kontrak, sehingga netralitas datanya patut dipertanyakan. 2. Pembebasan tanggung jawab retroaktif atas jaminan lingkungan Suryajaya Group. Diwajibkan menjamin kepatuhan lingkungan historis lokasi tambang, namun klausul tersebut diam-diam memperluas ruang lingkup jaminan, hingga semua peraturan, undang-undang masa itu dan panduan administratif daerah sebagai dasar perizinan penambangan yang sudah ada. Padahal, regulasi lingkungan di wilayah itu pada masa lampau sangat amat berantakan, dan panduan daerah sering bertolak belakang satu sama lain. Ini sama saja dengan menanam bom waktu kepatuhan yang mustahil untuk dipenuhi. 3. Kebocoran terbalik pada transfer teknologi Suryajaya Group diwajibkan menyediakan teknologi prapemrosesan biji mutakhir, tetapi batasan kerahasiaan teknologi dipersempit. Hak tafsir untuk pengungkapan demi memenuhi tujuan esensial kontrak diserahkan sebagian kepada pihak lawan, dikombinasikan dengan lampiran persyaratan lokalisasi yang samar. Hal ini sangat berisiko menyebabkan parameter teknologi inti milik Suryajaya dirampok secara halus selama proses kerjasama. Untuk setiap poin, saya melampirkan alur logika singkat dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Saya juga memberi keterangan data apa saja yang perlu ditarik untuk pendalaman, seperti struktur pemegang saham lembaga data pihak ketiga, kompilasi aturan hukum lingkungan lama daerah tersebut, dan jurisprudensi arbitrase mengenai transfer teknologi serupa. 20 menit setelah surel itu terkirim, saluran interkom saya berdering. Pak Wira menelpon sendiri. Suaranya terdengar sangat emosional, campuran antara kelelahan parah dan euforia. Mbak Lina, poin-poin peringatan yang Anda kirim sudah kami baca. Sangat bernilai, terutama bagian sumber data dan jaminan lingkungan. Tadi kami terlalu fokus di pasal-pasal utama dan benar-benar melewatkan detail pinggiran di lampiran ini. Data pendukung yang Mbak minta sedang kami kerjakan maraton, sekitar 1 jam lagi sudah bisa kami rangkum. Ia diam sejenak, nadanya menjadi agak canggung dan kompleks. Lalu, soal kasus arbitrase 3 tahun lalu yang Mbak sebutkan tadi sore. Kami sudah menemukan briefingnya. Memang cara operasinya sangat mirip, terutama memanfaatkan regulasi daerah yang samar dan memanfaatkan nomor aturan arbitrase. Pertanyaannya, dari mana Mbak tahu soal kasus itu? Distribusi briefing kasus itu sangat tertutup, loh. Hati saya tegang. Saya tahu pertanyaan ini tak akan bisa saya hindari selamanya. Pernah baca kebetulan waktu dulu mencari referensi? Jawab saya ambigu. Enggan, bicara banyak. Pak Wira, ini baru poin risiko awal. Mungkin ada jebakan yang lebih dalam yang didasarkan pada konteks fakta spesifik. Saya butuh dokumen, latar belakang proyek yang komprehensif. Laporan due diligence perusahaan lawan, khususnya semua rekaman publik soal sengketa atau arbitrase mereka selama 5 tahun terakhir. Cukup list judulnya saja juga tidak apa-apa. Pak Wira terdiam sejenak, seperti sedang menimbang, sebelum menjawab tegas. Baik, saya minta tim merapikan paket data due diligence yang sudah disensor, bagian sensitifnya, dan mengirimkannya padamu. Untuk rekaman sengketa hukum, mungkin butuh waktu, tapi sebelum fajar kami pasti bisa kasih daftar lengkapnya. Ia tidak menanyakan latar belakang saya lagi. Skala prioritas penyelesaian, masalah jauh lebih mendesak saat ini. Pukul 2 dini hari, file tambahan itu tiba. Saya mengubur diri saya di dalam data. Mata perih, saya tetesi obat tetes mata, leher kaku, saya berdiri, menggerakkan tubuh sejenak. Seluruh dunia saya menyusut seukuran ruangan ini, selebar layar ini, dan tenggelam ke dalam labirin teks yang menentukan hidup mati transaksi bernilai astronomis ini. Dengan bertambahnya data, lebih banyak kecurigaan bermunculan. Rekam jejak, arbitrase perusahaan lawan memperlihatkan bahwa mereka amat pandai memanfaatkan kerumitan hukum di negara target serta karakteristik prosedur dari lokasi
arbitrase. Mereka selalu berhasil mencari keuntungan, bahkan menuntut balik ganti rugi. Sejumlah klausul yang disesuaikan dalam kontrak ini merupakan cerminan dari taktik yang pernah mereka pakai di kasus-kasus sebelumnya, hanya saja kali ini disamarkan dengan jauh lebih rapi. Pukul 4 dini hari, saya memijat kening yang nyaris meledak, menekan tombol kirim untuk menyerahkan draft evaluasi analisis risiko kontrak final saya secara utuh. Di dalamnya, saya menjabarkan 11 titik yang saya yakini memuat risiko level menengah ke atas dan mengharuskan renegosiasi atau review ulang. Saya mengklasifikasikan risiko itu berdasar kategori risiko hukum, risiko bisnis, risiko teknologi, probabilitas pemiku, serta tingkat kerugian potensial. Untuk 3 titik yang paling mematikan, saya bahkan menyusun kerangka kasar mengenai strategi tanggapan atau draft ulang klausul yang bisa digunakan di meja perundingan nanti. Klik send. Tenaga saya seolah terkuras habis. Saya terhempas lemas di kursi, menatap langit, di luar jendela biru pekat yang perlahan menyambut fajar. Otak saya benar-benar kosong. Entah berapa lama berlalu, suara ketukan pintu yang lembut membuyarkan lamunan. Saya memaksa tubuh ini bangun dan membuka pintu. Di luar berdiri Pak Arya. Ia sudah berganti pakaian santai berwarna gelap. Terlihat ia juga belum tidur semalaman, tetapi pandangannya tetap jernih dan tajam, tanpa sehelai benang. Kelelahan pun. Di tangannya terdapat komputer tablet, di layarnya terpampang laporan yang baru saja saya kirimkan. Ia melangkah masuk, tidak duduk, hanya berdiri di tengah ruangan. Tatapannya menyapu kertas hasil print yang berserakan di atas meja dan halaman database, yang belum ditutup di monitor, sebelum akhirnya mendarat di wajah saya yang luar biasa pucat karena begadang semalaman. 11 titik risiko, ucapnya. Suaranya terdengar sangat jelas memecah kesunyian subuh. 7 di antaranya sama sekali tidak ditandai oleh tim legal saya saat peninjauan ulang sebelumnya. 4 titik sisanya memang membuat mereka ragu, tetapi mereka gagal memetakan daya rusak sistematisnya dan menghubungkannya dengan rekam jejak perilaku lawan seperti yang kamu lakukan. Ia diam, lalu berjalan ke arah jendela, menatap rona putih keabuan di ufuk timur. Pak Wira baru saja melapor pada saya. Berdasarkan arah dan petunjuk darimu, mereka menata ulang strategi negosiasi dan langsung menghubungi pengacara top kita di London. Saat pengacara lawan menerima tantangan kita dini hari, tadi terutama argumen yang dilengkapi dengan alternatif konkret dan jurisprudensi soal sumber data dan masalah retroaktif jaminan lingkungan sikap, mereka seketika melunak. Draft final yang tadinya kaku seperti baja, sekarang terbuka ruang negosiasi ulang. Terutama saat kamu menunjukkan kemiripan dengan trik yang pernah mereka pakai sebelumnya, itu benar-benar menghancurkan logika pertahanan mereka. Ia berbalik menatap saya. Sorot matanya amat dalam. Kesepakatan 1,5 miliar dolar AS, atau dengan kata lain, mencegah kerugian, yang mungkin jauh melampaui angka 1,5 miliar dolar AS itu. Lina Wijaya, kamu hanya butuh waktu 1 malam. Saya membuka mulut, tapi tidak tahu harus berkata apa. Rasa letih dan kehampaan, luar biasa sedang melilit saya, saking hebatnya hingga rasa bahagia atau kelegaan pun tak mampu saya rasakan. Pak Arya tidak menunggu balasan saya. Ia menggeser-geser layar tabletnya, lalu memutarnya ke arah saya. Layar itu tidak lagi menampilkan resume bodong saya sebagai ART, melainkan profil lengkap saya, termasuk foto, dengan nama saya terpampang tebal di bagian atas. Di bawahnya, terdapat riwayat universitas asli saya, gelar saya, nomor, induk lisensi advokat New York State Bar, pengalaman kerja di firma hukum Adiaksa, beserta daftar proyek-proyek penting yang pernah saya tangani. Bahkan, ada judul artikel publikasi saya tentang resolusi sengketa investasi lintas batas yang terbit di jurnal hukum tahun lalu. Darah saya seakan membeku. Dia telah menyelidiki saya. Di saat saya tenggelam mengurus dokumen ini, semalaman, ia memerintahkan orang untuk membongkar habis latar belakang saya. Lina Wijaya, lulusan Magister Hukum Columbia University, advokat terdaftar di New York, mantan pengacara divisi merger dan resolusi sengketa lintas batas di firma hukum Adiaksa Partners. Pak Arya membacakannya dengan nada sedatar air, pernah menangani belasan kasus arbitrase dan investasi sumber daya alam yang rumit di area Amerika Selatan dan Asia Tengah. Resign dari firma hukum Adiaksa 4 bulan lalu dengan alasan resmi restrukturisasi, tapi rumor yang beredar mengatakan kamu menyinggung partner senior Tiajono Jatmiko karena kamu menolak perintahnya untuk melakukan manuver abu-abu atas sebuah kasus klien. Setiap kata laksana palu godam yang menghantam jantung saya. Ia tahu segalanya, jadi, tidak ada mahasiswa sosial humaniora, tidak ada staf admin perusahaan kecil yang tak bernama. Pak Arya meletakkan tabletnya di atas meja.
Tatapannya jatuh pada saya. Seorang lulusan sekolah hukum Ivy League, pengacara dengan pengalaman bertempur, langsung diboikot industri karena enggan melanggar kode etik profesinya, dan di titik keputusasaannya datang melamar menjadi pembantu rumah tangga. Tidak ada nada ejekan dalam kalimatnya. Ia hanya menyatakan fakta yang sudah ia validasi kebenarannya. Namun hal ini terasa jauh lebih memalukan ketimbang hinaan. Penyamaran rendah diri yang sudah saya susun rapi, masa lalu yang berusaha saya kubur, semuanya meledak bagai gelembung sabun di hadapannya. Saya menundukkan kepala menatap seragam ART yang terlihat sangat menggelikan. Ini, tanpa sadar, jari-jari saya meremas ujung seragam itu kuat-kuat. Perasaan, malu, tak berdaya, tidak adil, dan sensasi ditelanjangi bercampur menjadi satu, hingga membuat saya sesak napas. Angkat kepalamu, perintah suara Pak Arya. Tidak keras, tapi mutlak. Saya mengangkat wajah dengan kaku, membalas tatapannya. Saya mengira saya akan melihat tatapan meremehkan atau belas kasihan. Tapi ternyata tidak. Matanya sangat tenang, bahkan mengandung sebentuk pemahaman yang mendalam. Bertahan pada prinsip yang kau yakini benar, lalu membayar harganya, itu sama. Sekali tidak memalukan, ucapnya perlahan, berjalan mendekati meja, jarinya mengetuk di atas setumpuk kertas laporan analisa risiko yang baru dicetak dan masih tercium wangi tintanya. Yang memalukan adalah saat kau membiarkan kemampuan dan kegigihan yang berharga membusuk hanya karena penindasan dan prasangka buruk. Sampai-sampai harus hidup dalam kepalsuan demi bisa makan. Ia berhenti, matanya menatap tajam ke arah wajah saya, seolah memberikan evaluasi terakhirnya. Kontrak kerjamu sebagai ART selesai sampai di sini. Hati saya anjlok. Jadi, tempat bersandar saya yang terakhir pun sudah musnah, namun sedetik kemudian, ia membalikkan keadaan. Nada suaranya diimbuhi ketegasan, seorang pengambil keputusan tingkat atas. Besok, bukan, nanti siang, saya akan minta asisten saya mengirimkan kontrak kerja yang baru untukmu. Kontrak baru? Saya menatapnya dengan bingung. Penasihat risiko dan kepatuhan proyek khusus di Suryajaya Group, Pak Arya, melafalkan jabatan itu dengan gamblang. Melapor langsung pada saya. Bertanggung jawab penuh terhadap peninjauan prakesepakatan risiko, pembedahan klausul, rumit, serta pencegahan titik bahaya profesional seperti yang terjadi malam ini. Pada proyek-proyek investasi dan akuisisi lintas batas berskala besar grup ini, soal gaji tahunan, ia menyebutkan sebuah angka yang ratusan kali lipat gaji ART saya, bahkan jauh lebih besar dari bayaran saya selama di firma hukum terdahulu. Rinciannya tertulis di kontrak. Tentu saja, kamu boleh menolak. Ia menatap mata saya yang membelalak lebar tak percaya. Sudut bibirnya bergerak, naik menyunggingkan sebuah senyum yang sangat tipis. Yang saya butuhkan bukan seorang asisten rumah tangga Lina, suaranya mantap, bergema di ruangan yang diterangi cahaya fajar itu. Saya butuh seorang pemburu yang bisa membawi bubuk mesiu, bahkan dari sebutir debu yang paling tak terlihat sekalipun. Medan perangmu, jelas bukan di papan setrika dan alat vacuum. Sekarang pergilah tidur. Sebelum jam makan siang, saya tunggu jawabanmu. Setelah berkata demikian, ia tak berlama-lama. Ia mengambil tabletnya dan berbalik pergi, menutup pintu pelan-pelan. Saya berdiri sendiri di sana. Cahaya matahari pagi yang keemasan menembus awan, dan akhirnya tumpah ruah menerangi ruangan. Menyorot butir-butir debu yang menari di udara, sekaligus menyorot tumpukan laporan analisa yang merupakan hasil kerja keras dan tumpahan keringat saya semalaman. Sinar fajar terasa menyilaukan. Saya mengangkat sebelah tangan untuk menutupi mata. Ujung jari saya bergetar pelan, bukan karena letih, melainkan semacam sensasi tanpa bobot yang membuat saya linglung seolah hampir tenggelam. Pemburu, medan perang, kontrak baru. Saya menatap seragam ART biru tua yang sangat tidak pantas untuk saya ini, dan teringat layar tablet tadi, menampilkan dokumen tentang diri saya yang sebenarnya. Dalam semalam, dunia ini berputar terbalik. Sinar matahari menyusup melalui celah tirai yang tak tertutup sempurna, menembakkan seberkas cahaya ke mata saya. Saya memejamkan mata tapi sama sekali tak bisa tidur. Tubuh saya remuk redam karena letih, namun otak saya waras. Secara mengerikan, kata-kata terakhir yang diucapkan Pak Arya mengiang tanpa henti. Pemburu, medan perang, kontrak baru. Saya membuka mata menatap langit-langit kamar dari ranjang sofa lipat itu, sejak sinar fajar perlahan terang hingga matahari meninggi, sampai akhirnya terdengar derap langkah di lorong, diikuti ketukan sopan yang menahan diri. Mbak Lina, sudah bangun? Pak Arya meminta saya mengantarkan sesuatu untuk Anda. Itu suara Ibu Rini. Setenang biasanya, tapi kalau dicermati, terasa ada jarak, hierarki sebagai pelayan pada majikan yang dihilangkan, berganti jadi sopan, santun formal orang kantoran. Saya memaksa diri duduk,
menyisir rambut yang berantakan dengan jari, lalu menjawab parau, "Silakan masuk." Pintu terbuka. Yang masuk bukan Ibu Rini, melainkan seorang pria sekitar 30 tahun, mengenakan setelan jas abu-abu formal, berkacamata tanpa bingkai. Ia membawa amplop coklat tebal berlogo perusahaan, dengan seulas senyum profesional, tidak terlalu ramah, tapi sangat sopan. "Halo, Ibu Lina. Saya asisten khusus Pak Arya, asisten Lukman." Ia membungkuk, kecil dan menyodorkan amplop itu dengan dua tangan. "Ini titipan dari Bapak. Di dalamnya ada 2 dokumen, silakan dibaca." Saya menerima dokumen itu. Terasa berat. Dawai yang tegang di dalam hati saya, seolah dipetik pelan. Bapak Arya pagi ini sudah melangsungkan rapat konferensi video darurat dengan pihak lawan. Asisten Lukman berdiri tegak dan melapor secara lugas, layaknya memberi briefing singkat pada atasan. "Berdasarkan laporan analisa risiko yang Ibu berikan semalam, tim negosiasi kami sukses memegang kembali inisiatif." Pihak lawan menyetujui poin soal klausul, sumber data dan masa lalu tanggungan jaminan lingkungan hidup. Mereka sepakat memakai mekanisme pihak ketiga yang lebih netral, serta penentuan batas waktu, kepatuhan lingkungan yang konkret. Terkait risiko ganda dari regulasi arbitrase, mereka meski belum mundur 100%, sudah sepakat memulai negosiasi putaran baru yang lebih spesifik mengenai isu itu. Secara keseluruhan, kerangka kerja sama senilai 1,5 miliar dolar AS berhasil kita pertahankan, ditambah titik-titik krusial yang sudah kita bendung serta penentuan jalur penyelesaian masalah selanjutnya. Ia bicara dengan padat dan ringkas, tapi saya bisa membayangkan sengitnya baku hantam verbal di layar tadi pagi. Sebuah kerjasama yang semula hanya sejengkal, menuju jurang kehancuran, berkat laporan hasil begadang semalaman, ditarik paksa, kembali ke meja negosiasi, dan kali ini dengan leverage yang jauh lebih kuat. Bapak Arya berpesan pada saya. Lukman memandang saya dengan tatapan yang jauh lebih menghormati. Kerja keras Ibu semalam nilainya tak terbatas hanya dengan uang. Beliau secara pribadi dan mewakili grup Suryajaya, berutang satu ucapan, terima kasih yang resmi pada Ibu. Saya menggenggam dokumen itu erat-erat. Tenggorokan saya kering, dan saya menggeleng perlahan. Saya hanya melakukan hal yang menurut saya harus saya lakukan. Kedengarannya klise, tapi sungguh, semalam yang mendorong saya bukanlah keinginan pamer, melainkan insting profesional dan kebencian terhadap perangkap halus nan curang itu. Lukman tersenyum simpul, tak memperpanjang topik itu, tapi menunjuk map, silakan dibaca dokumennya. Yang pertama, soal kesepakatan jasa penasihat khusus untuk kerja keras dadakan Ibu semalam, beserta surat konfirmasi pencairan honor. Kedua, ini draft kontrak posisi baru yang Bapak bicarakan. Ibu punya waktu seharian penuh untuk mempertimbangkan. Kalau ada ragu, bisa hubungi ekstensi, saya 201 kapan saja. Bila sudah siap setuju, cukup tanda tangani dan serahkan ke saya atau Ibu Rini. Ia kembali membungkukkan badan, melangkah mundur keluar kamar tanpa menimbulkan suara, dan pintu pun kembali ditutup rapat. Ruangan kecil itu kembali sunyi, hanya menyisakan saya dan amplop coklat tebal, yang terasa memberatkan tangan ini. Saya duduk kembali di depan meja kerja, menenangkan pikiran, dan menyobek lem perekat amplop. Hal pertama yang saya keluarkan adalah perjanjian jasa penasihat khusus itu. Klausulnya ringkas. Pihak pertama adalah grup Suryajaya, pihak kedua adalah saya. Deskripsi pekerjaannya spesifik, menyediakan layanan identifikasi dan analisa risiko darurat terkait perjanjian kerjasama proyek investasi tambang, Amerika Selatan. Periode layanannya, semalam saja, tak sampai 12 jam. Dan bagian honornya membuat otot mata saya berkedut. Rp1.000, Rp1 miliar, bersih dipotong pajak. Di bawahnya terlampir preview struk transfer bank, jumlahnya tertera nyata, dengan status, menunggu persetujuan, tanda tangan pihak kedua. 1 miliar. 1 malam. Ini adalah angka yang bahkan harus saya perjuangkan mati-matian. Dengan memeras otak selama 1 tahun penuh di firma hukum, baru mungkin saya peroleh sebagai penghasilan bersih. Kini angkanya ringan saja tercetak di atas kertas ini. Asal saya bubuhkan tanda tangan, besok pagi sudah masuk rekening saya. Cukup untuk melunasi cicilan kos-kosan, hutang kampus, bahkan membiarkan saya makan tidur tenang setahun penuh, sambil memikirkan arah hidup selanjutnya. Daya kejut dari nilai uang sebesar itu sangat nyata. Dia serupa suntikan penawar, rasa sakit tingkat tinggi, secara instan menyetrika mulus lipatan kemiskinan, yang meremas hidup saya beberapa bulan terakhir ini. Tapi anehnya, euforia girang yang meletup-letup itu tidak datang. Malah, ada semacam sensasi yang lebih dalam, dan lebih kompleks bergerak di bawah bayang-bayang nominal raksasa tersebut. Saya meletakkan surat perjanjian itu, mengambil dokumen kedua yang jauh lebih tebal. Sampulnya biru gelap sederhana,
berlogo Grup Suryajaya dengan teks, berbunyi, draft kontrak kerja penasihat kepatuhan dan risiko senior. Halaman pertamanya berisi pasal jabatan. Jabatan, penasihat kepatuhan dan risiko, senior, area, proyek khusus grup, pelaporan, langsung kepada Bapak Arya Suryajaya, Chairman. Lokasi kerja, fleksibel, kantor pusat atau lokasi proyek. Sementara itu, pada baris gaji tahunan. Tatapan saya berhenti dan memindainya, berulang kali. Bukan 1,5 miliar rupiah. Tertera 3.600.000 rupiah. 3,6 miliar rupiah setahun. Belum termasuk bonus berbasis kinerja per proyek, bonus dan fasilitas setara direktur eksekutif. Angka ini benar-benar melompati level imajinasi pencapaian karier saya di masa lalu. Bahkan bekerja di law firm asing tersohor sekalipun butuh keberuntungan besar diangkat jadi partner untuk mengantongi jumlah ini. Sekarang ia ditawarkan. Di depan mata, laksana buah segar ranum bercahaya yang menggoda, tapi membikin jantung dak-dikduk ketakutan. Saya lanjut membalik halamannya. Kontrak ini menjabarkan area tanggung jawab, dengan sangat rinci, berpartisipasi pada tahap desain struktur awal, dukungan, negosiasi perjanjian, review dan peretasan klausul risiko, untuk investasi dan merger skala besar terutama lintas batas di dalam grup, menganalisa jebakan komersial atipikal, membuat strategi pertahanan dari manuver spesifik pihak lawan. Bila ada sengketa proyek skala makro, maka menyediakan formula darurat penanganan hukumnya. Tidak ada tugas remeh manajerial harian. Tidak ada omong kosong politik kantor. Setidaknya secara tertulis di kontrak ini, intinya cuma satu, selesaikan risiko, yang paling ganas dan paling tersembunyi. Pekerjaan ini serasa dirancang, spesifik khusus untuk mengukur seberapa jauh saya bisa membawi asap mesiu dari setitik debu. Pada lembar lampiran terakhir, ada sebuah dokumen yang membuat napas saya terhenti begitu melihat judulnya, Memo Kesepahaman, Tindakan Advokasi Terhadap Tuduhan Pencemaran Nama Baik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Mantan Perusahaan, Firma Hukum Adiaksa, beserta individu terkait, Bapak Jahjono. Saya membacanya dengan rakus. Ini bukan draft gugatan hukum resmi, melainkan semacam memo yang disusun oleh tim internal Suryajaya Group berdasarkan info-info valid terkait investigasi pemboikotan saya akhir-akhir ini. Di sana, ditegaskan bahwa Tyahjono Jatmiko demi melindungi kepentingannya, secara sadar, menjatuhkan kredibilitas mantan karyawan, melontarkan disinformasi yang merugikan karier orang lain, dan telah menabrak batas persaingan usaha tidak sehat. Di bagian akhir memo tertera pernyataan dari grup Suryajaya. Apabila pihak kedua, Lina Wijaya, memutuskan mengambil jalur hukum untuk mempertahankan harga dirinya, maka grup akan mensubsidi penuh bantuan advokasi, akses pengumpulan bukti, serta mempertimbangkan mengirim surat keprihatinan khusus mengatasnamakan grup kepada otoritas pengawas asosiasi advokat mengenai tindakan pihak Adiaksa yang merusak atmosfer kejujuran praktisi hukum Indonesia. Ini bukan surat penawaran kerja. Ini adalah jurus mematikan beruntun. Gaji tinggi, medan pertempuran yang selaras dengan nilai kemampuan diri saya, dan sebilah pedang tajam yang disodorkan pada saya untuk menggorok balik ketidakadilan yang saya alami. Sebuah pedang yang mungkin belum keluar sarungnya, tapi bilahnya mengilap dingin. Pak Arya tidak sekadar mengakui nilai saya. Ia telah membedah kesulitan terdalam saya. Ia bukan cuma menawarkan pekerjaan, dia menawarkan sebuah pembuktian diri, sekaligus menarik paksa saya dari dasar sumur rawa penderitaan berbulan-bulan, sekaligus pula memberikan saya senjata untuk membalas dendam. Saya memandangi dua berkas di meja kerja. Yang satu, upah instan 1 miliar rupiah, tanda tangani dan beban hari ini hilang. Saya bisa membawa uangnya lari, jauh memulihkan luka di tempat baru sambil bersantai dan kembali merangkai kehidupan. Yang kedua, kontrak panjang senilai 3,6 miliar rupiah setahun, diikat pada sebuah lorong penuh pertempuran, ditantang membedah konspirasi-konspirasi, komersial bisnis papan atas, ditambah kemungkinan melawan kembali masa lalu, membereskan utang sakit hati ini dari depan. Pilihannya terdengar terlalu mudah. Kontrak kedua ini terlampau sempurna. Gaji tinggi, kebanggaan, balasan dendam, penobatan derajat profesional, setinggi-tingginya. Tapi kenapa jantung saya tidak tenang? Ada rasa tidak nyaman yang terus berdenyut. Semacam imposter sindrom yang tidak masuk akal. Saya menyandarkan kepala, menutup kelopak mata. Bayangan ekspresi kaku Pak Arya dari samping. Semalam, nada diktatornya saat memarahi bawahan, kilasan mata melotot ketika ia menatap saya semalam, lalu tatapan tenang yang seolah memahami inti bumi tadi, pagi. Pria itu terlalu tajam, kekuatannya terlalu besar, dihargai oleh raksasa seperti ini. Apakah itu semacam anugerah, atau justru pertanda melangkah ke dalam pusaran air laut yang tak bisa lagi saya kendalikan sendiri?
besarnya kuasa yang dijaminkan dalam dokumen ini, tentu ada harga tak terlihat di baliknya. Mampukah saya melihat harganya di awal ini? Lalu soal memo penyerangan ke Pak Jajono dari Adiaksa tadi. Mengandalkan Suryajaya untuk membalas dendam jelas melegakan luar biasa, tapi apakah itu akan membuat saya sekadar memindahkan jerat dari satu belenggu penderitaan ke dalam belenggu baru yang dinamakan utang budi pengikut? Apakah kemerdekaan jiwa saya ini bisa diraih kembali murni karena diri saya, ataukah karena Bapak Arya sedang iseng menganugerahkannya untuk saya? Sepanjang sisa sore, saya hanyut dalam pergolakan ringan antara memilih kepastian ini dan menumbuhkan rasa rendah diri. Bahkan tidak selangkah pun saya keluar dari ruangan asisten ini. Makan siang, lagi-lagi dikirim khusus oleh Ibu Rini. Ringan, bergizi, pas di lidah. Dia tak berkata sepatah kata pun. Sinar matahari sore hari mulai redup, memoles bilik kecil ini dengan kilau rona emas hangat. Saya memungut draft kontrak kerja posisi penasihat itu lagi. Sorot pandangan jatuh pada deskripsi pekerjaannya. Menyelesaikan risiko paling rumit, paling tersembunyi. Kalimat ini bagai sinar pijar yang mencambuk semua embun ragu di otak saya. Ya, saya takut pada yang tidak pasti. Saya takut menghadapi sifat diktator Pak Arya yang dalam tak terukur. Tapi ketimbang ketakutan ini, apa sesungguhnya yang paling saya takutkan di bumi ini? Tentu saya jauh lebih takut jikalau insting ketajaman hukum saya yang nyaris, karatan di bawah papan setrika dan debu rumah kembali membusuk terbuang. Saya takut jikalau ketika mata ini secara jeli, mampu mengendus peta jebakan yang tak terlihat siapapun, lalu cuma karena ciut bersembunyi di dalam kesombongan, murahan independensi, saya malah membalik punggung dan menyerah, membiarkan tubuh ini terus menjadi gembel di perbatasan area hukum yang liar. Bapak Arya tidak salah. Medan perang saya bukan di lantai ini, apalagi di bawah papan setrika. Medan peperangan saya ada di atas klausa-klausa hukum yang dikemas rapi tanpa celah itu, di dalam labirin nalar pihak pesaing yang menganyam taktik tipuan. Di sanalah ada bahaya, ada tantangan, tapi di sana juga terdapat pasokan oksigen sungguhan tempat saya dapat menghirupnya. Tempat di mana nyawa hidup diri saya dapat saya buktikan. Sedangkan soal balasan untuk masa lalu, saya mengangkat memo pedas itu. Menggantung ke kekuatan perusahaan orang mungkin terkesan tidak mandiri. Tapi kemandirian sok suci selama 4 bulan itu tak pernah memberi saya makan, selain sisa mie instan murah dingin, dan berlembar-lembar email penolakan. Apabila grup Suryajaya siap menggelar karpet merah demi membereskan hak profesional saya atas ketidakadilan ini, demi menampar Pak Jajono akibat telah membuang etika profesi advokat ke dasar, jamban, lantas kenapa saya harus melangkah mundur? Yang terpenting, kontrak ini jelas merujuk saya menjadi penasihat, bukan pelayan abadi. Tugasnya menghajar dan menyapu ranjau risiko hukum. Seluruh harganya diukur menggunakan pisau profesionalitas kinerja saya sendiri. Asal saya konsisten memberi manfaat buat perusahaan raksasa ini, fondasi kaki saya otomatis tertancap mandiri. Mungkin ini dia. Di atas dek perahu baja yang dikemudikan Pak Arya kelak, posisi nilai diri inilah yang menjadi jangkar pemberat kapal ini. Begitu otak saya sudah bisa memproses lurus urutan logika tersebut, kegugupan pun mereda perlahan. Digantikan perasaan berat yang diiringi oleh rasa ketegasan, mutlak. Sebelum bayang jingga sang surya, seutuhnya jatuh lenyap di bawah garis batas kota, saya meraih pulpen, lalu membubuhi tanda tangan tepat di atas kolom pihak kedua milik kertas konsultan honor itu. Uang honor 1 miliar ini milik saya, halal untuk saya makan, penegas harga diri yang mutlak pantas saya dapat semalaman ini. Kemudian saya menyingkap draft posisi kerja tahunan ke halaman paling pamungkas, pada bagian kosong tanda terima konfirmasi pihak kedua. Di sana saya menahan pulpen selama sedetik, menarik nafas berat panjang, dan menoreh kuat-kuat, sangat amat terang. Lina Wijaya, begitu pulpen saya letakkan, terhembuslah segenap sisa napas dan semua rasa lelah saya. Bagai tumpahan air bah dari sungai yang menabrak lepas penderitaan. 4 bulan yang hina, sepi, kelam, serta menyakitkan itu, seluruhnya dia nyahkan. Tuntas lewat akhir sentuhan tinta tadi. Saya tidak buru-buru memanggil pelayan. Saya bangun, jalan santai menghampiri jendela, lalu membuka jendelanya. Embusan bayu perbatasan sore dan senja Jakarta bergegas menerobos kamar, menebarkan kebisingan ritme jantung kehidupan di luar rumah menteng ini. Lampu mulai menelan kegelapan perlahan. Saya merogoh kertas lusuh dalam-dalam dari dalam saku celana abu-abu lusuh. Sisa coretan CV murahan waktu pendaftaran jadi staf asisten rumah tangga itu. Saya lipat dua kali lipat, lalu melepasnya terbawa lambaian angin lembut. Kertas lusuh bodoh itu terseret udara petang, menari, lalu jatuh bisu menukik, hingga nyaris tertelan dahan dedaunan rindang belakang rumah.
Lenyap sudah, ditelan pekatnya malam, saya memutar tumit saya kembali ke ruangan. Mengangkut 2 buah map setebal batu, berisikan dokumen yang sudah ada tanda tangan resmi saya di atasnya, ditambah memo peringatan menohok dari perusahaan raksasa tersebut ke mantan bos saya, kemudian melangkah keluar, mendobrak pintu bilik dan mengayun perlahan mengikuti deretan lorong pijar yang temaram. Tepat ada apa di hadapan saya nanti, saya sungguh tak bisa menebaknya jelas. Tapi seingat saya, ART Lina telah terkubur mati bersama sore gerimis pada awal, mendarat di kamar kecil lantai bawah sana. Sedangkan untuk mulai terhitung detik ini ke depan, saya siap untuk melangkahkan sepatu, masuk tegap dalam zona pertempuran segar para pemburu elit kelas atas, di tempat yang ada 3,6 miliar tantangan menanti, arena catur skala proyek, investasi 1,5 miliar US dollar. Rekam jejak dendam pribadi yang sebentar lagi meledak, serta pembenahan memegang pucuk panji martabat profesi advokat, yang berjalan di ujung pedang demi Lina Wijaya, sosok orisinal saya yang seutuhnya, kembali pada dirinya, hanya itu yang kubutuhkan. Sudah sangat cukup. Tamat. Kisah untuk malam ini berakhir sampai di sini. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa meninggalkan komentar di bawah. Saya akan terus menyajikan episode, kisah-kisah terupdate. Dan jangan lupa menekan tombol suka lalu berlangganan di kanal. Setiap minggu akan selalu ada cerita yang memukau menunggumu. Pantang dilewatkan. Silakan nyalakan lonceng notifikasi, agar tak tertinggal menjadi pihak pertama saat update menyala, dan larut kembali di semesta penuh kisah-kisah yang apik dan epik ini. Setiap dukungan kecil dan jejak tulisanmu akan menyuntikkan asupan tenaga maha besar pada tim penulis untuk lanjut berkarya. Sampai jumpa di ruangan komentar. Terima kasih sudah bersedia menemani.